Halo teman-teman Digipreneur, kembali lagi bersama saya Mr. Royli di YouTube Digipreneur. Welcome back to YouTube Digipreneur. Nah, kita kali ini teman-teman kita belajar tentang Digipreneur Talk ya. Jadi ini program ya. Program Digipreneur Talk yang kita bahas adalah yuk mulai bisnis ya. Yuk mulai bisnis sekarang. Yuk mulai bisnis sekarang. Ya, sekarang, now ya. Now. Dan Digipreneur Talk kali ini disponsori oleh Digipreneur Podcast ya. Teman-teman bisa, ini tempat belajarnya orang-orang digital ya. Digipreneur ya. Digital entrepreneur belajarnya di sini ya. Belajarnya di sini. Digipreneur Podcast ya. Jadi teman-teman bisa kumpul di sana, lalu bisa dengerin ya. Dengerin podcast di sana ada. Per hari ini ada 100 ya, ada 100. Hampir 100 materi audio yang bisa teman-teman download semua, yang bisa teman-teman dengerin semua ya. Sedot habis. Supaya teman-teman bisa mengupgrade diri, ya kan, skill-nya tambah bagus, bisnisnya tambah oke, dan dompetnya tambah tebal. Oke. Dan buat teman-teman yang baru, perkenalkan nama saya Mr. Royli, saya pengusaha, entrepreneur, ya, termasuk multi bisnis, ya. Saya ada bisnis online, saya ada bisnis edukasi, saya ada bisnis minimarket, ada bisnis properti mulai dari developer, investor, sampai dari dulu ke hilir, sampai jualannya ya, agensinya juga ada. Saya ada bisnis distribusi juga. Jadi teman-teman, saya menulis 2 buku ya. Buku Success Revolution itu buku pertama saya, teman-teman bisa cari di seluruh toko buku di seluruh Indonesia, atau teman-teman bisa cari juga di e-commerce ya, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, semuanya ada. Ya, teman-teman cari aja. Banyak reseller saya udah banyak ya, reseller buku saya udah seluruh Indonesia, teman-teman bisa cari sendiri. Lalu buku kedua saya, Mentor Revolution. Nah, teman-teman juga bisa cari sendiri. Atau teman-teman beli di saya ya, beli di saya dapat tanda tangan saya, dapat kontak saya. Kalau teman-teman mau beli saya, teman-teman tinggal ini ya. Teman-teman dapat bonus ya, khusus yang beli di saya aja ya. Teman-teman dapat bonus di ini, buku Mentor Revolution harganya 150.000 ya. 150.000 tapi nggak cuma buku aja, teman-teman dapat juga e-book ya, e-book dari saya, Digipreneur Mindset. Jadi bukunya selesai, teman-teman jadi, lalu teman-teman juga dapat yang namanya training saya ya, training saya. Saya dibayar jutaan ya untuk ngajar di sini, tapi teman-teman dapat langsung free, gratis ya. Jadi include ya. Dapat bukunya, dapat e-booknya senilai 500.000, dapat training saya tentang Instagram 1 juta. Cara pintar jualan dengan Instagram Story ya, gimana cara Instagram Story-nya bagus. Nah, lalu dapat training saya ketiga, workshop ya, Instagram marketing senilai 1 juta, dan rekaman workshop saya juga Instagram profile profesional senilai 1 juta dan menjual. Jadi teman-teman dapat 4 bonus kalau beli di saya aja. 150.000 tinggal teman-teman WA ke admin saya. Oke? Kita back to topic ya. Ya ini teman-teman dari Instagram saya, di sana YouTube saya, podcast saya, Telegram saya, dan website saya. Dan ini teman-teman yang melihat ya, yang menikmati video ini, yang melihat video ini, teman-teman bisa share di Instagram story-nya teman-teman, lalu boleh screenshot ya, materi saya, boleh screenshot foto saya, boleh terserah ya. Yang penting teman-teman post di story ya, tentang YouTube ya, video webinar kali ini teman-teman bisa upload di story, lalu jangan lupa saya di tag. Instagram saya nih, saya di tag, @mr.royli ya. Ketika saya di tag, saya akan kasih e-book buat teman-teman ya, e-book. E-booknya apa? Materi hari ini ya. Saya kasih e-book ya. Macam-macam ya, e-book saya banyak sih, e-book saya banyak. Nanti saya kasih ya, e-book yang sesuai dengan teman-teman. Oke, jadi itu sarannya. Sarannya cuma 1, posting di IG story, saya di tag saya supaya dapat notifikasinya. Nanti saya kasih e-book, saya kirim e-book ke teman-teman. Free, gratis ya. Oke, kita mulai ya. Digipreneur Talk ya. Digipreneur Talk kali ini kita mulai. Jadi kita ngajarin di YouTube kali ini, kita ngajarin buat teman-teman yang belum punya bisnis ya, atau bisnisnya udah punya dan ini mau bisnis baru. Nah, kita akan belajar itu. Syaratnya apa aja sih untuk memulai bisnis? Syaratnya apa aja ya kan?
Lalu kita juga akan belajar juga cara naikin omset yang mudah ya. Rumus naikin omset gimana caranya kita akan share. Lalu juga kita akan share tentang sibuk kesibukan dalam bisnis itu ternyata ada yang sibuk membangun dan ada yang sibuk tidak membangun. Kita akan share. Lalu juga kita akan share tentang apa inti jadi seorang entrepreneur ya. Apakah entrepreneur enak-enak aja ya? Dapat duit ya, bisnisnya jalan, bosnya jalan-jalan, bisnisnya jalan sendiri ya, otomatis ya. Cuma terima duit aja. Apakah seperti itu? Ataukah menjadi entrepreneur yang lebih susah? Ya. Ini cocok banget untuk teman-teman yang mulai bisnis ya, bisnis pemula. Oke, kita mulai materi kita ya. Jadi kita akan bahas tentang syarat memulai bisnis ya, syarat memulai bisnis. Ya, kita akan belajar ya. Syarat memulai bisnis. Oke. Saya akan buatin ya, slide. Nah, ini. Syarat memulai bisnis. Nah, banyak ya. Kalau teman-teman tahu ya, syarat memulai bisnis. Yang pertama tentu ya, apakah teman-teman punya experience ya, pengalaman ya. Experience teman-teman di mana? Ini harus tahu ya. Pak, saya ini mulai bisnis ya kan. Dulunya saya kerja di restoran ya, bagian tukang masak. Makanan saya enak Pak. Kalau saya misalnya bikin kafe sendiri, saya sukses. Atau kalau misalnya saya bikin yang namanya GoFood sendiri ya, saya jual sendiri, masukkan di GoFood, rasanya harusnya ramai Pak. Nah, itu dari experience, based on your past experience. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah passion. Passionnya di mana, sukanya di mana ya? Pak, saya ini kerja ya kan di bidang IT, tapi saya nggak suka IT, Pak. Saya punya hobi ya. Hobi saya tuh nyanyi ya, Pak. Gimana caranya passion nyanyi bisa dapat duit? Nah, itu harus teman-teman ini ya, cari profesinya ya. Mungkin nyanyi di TikTok atau gimana ya, bikin YouTube ya. Pinter main musik, tapi kerjanya IT, nggak suka IT. Tapi pinter main musik ya. Mungkin bikin YouTube ya. Karena kalau musik ya, saran saya jadi guru les, ya kan mulai online ya. Coba aja online ya. Di luar negeri udah banyak ya, guru les bayar online. Itu bayarnya tinggi. Tapi kalau di Indonesia belum ya, agak susah. Ini agak susah. Ya, teman-teman harus cari ya. Jadi, itu yang kedua, berdasarkan passion. Lalu ketiga, berdasarkan potensi. Ini penting potensi ya, ini penting ya. Kita bisnis itu cari duit ya. Jadi pastikan teman-teman, bisnis yang teman-teman masukin itu punya potensi ya. Minimal setahun itu bisa ngasilin 10M, 1 juta dolar ya. Setahun menghasilkan 10M, 1 juta dolar. Berarti kalau dibagi 12, berapa? 10M dibagi 12, berarti 833 juta sebulan. Itu omset sebulan harus 800 juta ya. Kalau teman-teman di bawah itu, mending next, cari aja yang lain ya. Jadi potensinya harus dapat minimal omset 1 juta dolar ya dalam setahun. Jadi sekitar 800 jutaan lah, 800 sampai 1M sebulan ya, minimal segitu. Karena kalau segitu kan berarti profit teman-teman bisa hitung sendiri. Profitnya kalau 5%, 50 juta, 10% 100 juta, baru worth it untuk dikerjakan ya. Kalau sebulan omset berapa juta, 5 juta, 10 juta gitu kan belum untung, itu omset. Wah, mending itu tutup aja, Tapi kalau awal-awal ya, 3 tahun pertama lah, 3-4 tahun pertama kalau segitu oke, no problem ya. Karena startup ya. Bahkan saran saya startup minimal 5 tahun ya. Minimal 5 tahun, omset harus gitu, harus 1 juta dolar dalam setahun ya. Minimal 800 sampai 1M ya, dalam sebulan. Kalau dari 5 tahun teman-teman udah nekunin bisnis itu ya, 5 tahun itu angka yang cukup ya, waktu yang cukup ya. Kalau setahun 2 tahun nggak bisa, susah ya kan, namanya bisnis ya. Mau cepat sukses ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun agak susah. Tapi kalau 5 tahun ya, biasanya sukses. 5 tahun biasanya sukses. Karena itu waktu yang cukup ya. 5 tahun itu teman-teman punya ya, kenal sama banyak orang di bidang itu, teman-teman tahu ya luar dalam bisnisnya seperti apa. HPP-nya tahu ya, tahu jelas ya. Dan orang-orang
customer-nya teman-teman mulai kenal sama teman-teman, mulai tercipta rasa trust, kepercayaan itu mulai tercipta. Kalau sudah 5 tahun ya. Kalau di bawah itu susah. Mending next ya. Nah, itu ya potensi ya, harus $1 juta ya. Saya pun sendiri juga seperti itu. Saya masuk di bisnis baru, saya pastikan ya. Kalau dulu ya, saya jadi pengusaha ya. Ada teman saya misalnya mau buka bisnis ini ya, butuh modal, injekan modal, saya sebagai investor, biasanya saya nggak disaring ya, jarang untuk menyaring ya. Biasanya saya terima, akhirnya bisanya banyak. Dan itu nggak bagus ya, ternyata nggak bagus ya. Dulunya mungkin kelihatan keren ya. Wah, saya punya bis ini ya. Tapi lama-lama ya, ketika jalanin, pusing semua ya. Kecuali kalau bisnisnya ya nggak teman-teman kelola sendiri. Tapi kalau dikelola sendiri ya kan, buka bisnis kelola sendiri semuanya diurusin itu pusing setengah mati dan nggak jalan. Ya, bisnisnya nggak jalan. Ya, bisnisnya jalan. Ya jalan cuma beberapa aja, sebagian besar nggak jalan. Karena terlalu banyak yang diurusin. Kecuali kalau otomatis, ya itu beda lagi. Otomatis beda lagi. Saya masuk bisnis minimarket ya. Kalau minimarket itu minimarket skala ya, sebulan itu sekitar 300-an ya, 300-400 juta. Itu sebulan, omset. Ya. Berarti kalau 12 kan berarti sekitar 12 kali 300-400 kan berarti di bawah, hampir 4,8 M ya. Hampir 4,8 M. Saya ada 2 minimarket ya. Berarti kalau 2 itu kan hampir 10 M. Saya tinggal tambah lagi 1. Dan itu saya minimarket ini tahun keberapa ya? Tahun ketiga. Minimarket saya ya. Belum tahun ketiga ya. Belum tahun ketiga. Sebentar ya. Saya cek dulu ya. Jadi saya ada 2 minimarket. Itu bisnis baru ya, termasuk baru. Kalau nggak salah tahun berapa ya? Coba saya cek ya. Jadi itu ya, itu syaratnya ya. Itu syaratnya. Untuk teman-teman masuk ke bisnis yang baru ya. Bisnis yang baru syaratnya harus jelas ya. 2019 ya, 2019. Berarti 2020 sekarang. Oh, 2 tahun ya, baru 2 tahun. Itu potensi ya. Itu potensi ya. Harus kita tahu ya. Nah, jadi 3 nih ya, experience-nya, dan terakhir, keempat, jangan lupa, capital. Capital ya. Modal, itu keempat. Yang pertama adalah cara mulai bisnis experience. Pengalamannya udah ada di situ. 2, passion ya, punya passion di sana. Yang ketiga, potensinya. Apakah ini bisa omset setahun 10 M ya? Jadi minimal dalam waktu 5 tahun ya. Setahunnya 10 M. Sebulan berarti 8 tahun sampai 1 M. Kalau nggak bisa dalam 5 tahun, mending nggak usah dijalanin. Karena nggak worth it, nggak bayar. Tapi kalau startup ya kan baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun wajar ya. Itu butuh waktu ya untuk berkembang, untuk meningkat ya. Untuk joss itu butuh waktu. Yang keempat adalah capital, modal, rujukan modal. Pak, saya nggak punya modal, gimana caranya? Bisa menabung, ya kan? Bisa utang, ya kan? Bisa kongsi sama beberapa teman, bisa. Banyak cara ya. Dan itu capital saya taruh di paling bawah, ya. Yang terakhir. Karena yang terpenting adalah yang 3 di atas. Experience, passion, potensi. Kalau capital sih carinya lebih mudah. Ini syarat memulai bisnis, ya. Yang teman-teman harus tahu. Lalu, kita masuk materi berikutnya ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan komen aja ya di bawah. Komen di bawah. Nanti ketika saya free, saya senggang akan saya balas ya. Yang kita bahas tentang cara naikin omset ya. Jadi teman-teman udah mulai bisnis sih, udah mulai start. Atau teman-teman sekarang yang udah punya bisnis ya kan, Pak, cara naikin omsetnya terus gimana? Saya punya targetnya kan 1 tahun 10 M omsetnya, sebulan 800 juta, ya kan? Lalu cara naikin omset gimana? Apa yang harus saya lakukan? Berdasarkan pengalaman saya, kalau misalnya menaikkan omset, ya nih ya, rahasia menaikkan omset, ya kan? Nah, kalau saya itu menaikkan omset itu ada tiga rumus ya, yang biasanya selalu saya gunakan. Ya. Rumus pertama adalah naikkan harga. Kan jualnya dulu murah-murah ya kan, setelah murah-murah banyak yang beli, lebih terkenal, dinaikkan ya 10%. Berapa lama lagi naikkan lagi 10%, lama lagi naikkan lagi ya kan, itu omsetnya semakin lama juga naik kan 10% juga ya, naikkan harga. Itu kalau trust sudah terbangun, syaratnya itu ya. Udah customer-nya udah mulai datang ya, udah mulai banyak, nah, baru naikkan harga ya. Itu syarat pertama, rahasia pertama menaikkan omset ya. Otomatis ketika dinaikkan omsetnya akan naik ya, itu otomatis ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah naikkan volume penjualan.
naikkan volume. Misalnya, kalau misalnya customer teman-teman beli pertama, ya kan, belinya satu, ya gimana caranya belinya dua? Dipaket, ya, dibundling, paket bundling. Kalau dulu misalnya belinya buku satu, ya kan, bundling, 2 buku harganya ini. Itu bisa, kan volumenya naik ya. Karena volumenya naik, omsetnya otomatis naik. Kalau dulu cuma belinya satu, sekarang belinya dua. Atau dulu belinya eceran ya, sekarang tawarin jadi reseller, beli minimal 12. Nah, itu kan meningkat, omsetnya langsung naik 12 kali lipat ya. Jadi customer-nya teman-teman ya, ditawarin semua, kamu kok belinya eceran aja, beli langsung pakai 1 tahun, atau pakai 1 bulan, ya, dipakai langsung 1 bulan. Otomatis volumenya kan meningkat, ya kan, volumenya meningkat. Yang dulu cuma belinya satu-satu, akhirnya tiba-tiba beli 5, tiba-tiba beli 10, tiba-tiba beli 12. Kalau omsetnya langsung meningkat drastis ya. 10 kali lipat langsung ya, 10 kali lipat langsung. Ya memang nggak semua beli ya kan, tapi kan ngefek ya, langsung ngefek. Naikkan volume, harganya dengan harga paket lebih murah, paket bundling ya. Jadi ini contohnya bisa membuat namanya paket ya, paket bundling, paket sebulan ya kan, atau reseller, tawarkan jadi reseller, kan biayanya lebih banyak. Yang ketiga adalah naikkan frekuensi. Frekuensi. Kalau dulu misalnya 1 bulan belinya cuma sekali, gimana caranya dia 1 bulan belinya 2 kali? Ya kan, 2 minggu sekali dia beli, gimana caranya? Nah, itu harus dipikir, ya, harus dipertimbangkan. Karena frekuensinya meningkat, kalau dulunya belinya 2 minggu sekali, gimana caranya supaya dia belinya 1 minggu sekali? Nah, bisa dikasih voucher, ya kan? Ini, tak kasih voucher. Vouchernya minimal ada expirednya ya. Expirednya sekian, kalau di luar dari itu nggak bisa, ya kan? Kalau ada promo, ya kan, harga promo. Aku kan udah beli, ya kan, sekarang beli lagi, stok aja, karena ini mumpung promo. Kalau udah lewat promo, nggak bisa stok. Nah, ini harga promo, ya. Ada batas waktu, ya. Jadi pastikan ketika menaikkan omset dengan cara frekuensi ini, pastikan kalau promo, itu ada batas waktu. Ya. Jadi itu ya, 3 rahasia ini ya, menaikkan omset yang dipakai berkali-kali, hasilnya bagus. Ya. Kalau misalnya teman-teman jualan properti, ya kan, properti kan harganya naik terus ya, berarti udah otomatis naik. Naikkan volume, dia udah beli apartemen, setahun sekali mesti beli di saya. Ya, gimana caranya customer ini belinya 6 bulan sekali beli saya, jadi setahun 2 kali ya. Dulunya beli apartemen, yang kedua tawarin rumah murah, ya kan? Rumah murah atau tawarin tanah, bisa. Ya, macam-macam banyak caranya ya. Naikkan volume, ya kan? Naikkan frekuensi. Dulu belinya satu, Pak. Kalau dulu tahun lalu belinya satu ya, kan? Sekarang belinya 2, Pak. Dapat potongan sekian, dapat bonus furniture, dapat bonus ini, ya macam-macam. Jadi ini ya 3 rahasia menaikkan omset yang dipakai, nggak cuma saya, dipakai oleh banyak orang, tim saya juga pakai. Naikkan harga, naikkan volume, atau naikkan frekuensi. Tiga-tiganya boleh, ya, tiga-tiganya boleh. Semuanya dinaikkan, jadi tiga-tiganya boleh. Harganya naik, volumenya naik, frekuensinya naik. Wah, bisnis teman-teman meledak luar biasa, berlipat-lipat ya. 10 kali lipat lebih. Nah, ini rahasia menaikkan omset, ya kan? Rahasia menaikkan omset. Pak, gimana caranya untuk menaikkan frekuensi, bikin vouchernya gimana? Nah, itu teman-teman cari sendiri. Di tempat lain banyak ya, di YouTube teman-teman cari banyak ya. Caranya harus mau susah ya, harus mau susah. Yang namanya orang sukses, orang susah adalah orang yang nggak mau susah. Ya, saya ulang lagi. Orang yang nggak mau susah itu jadi orang susah. Orang susah adalah orang yang nggak mau susah. Ya. Jadi kalau teman-teman jadi entrepreneur tapi nggak mau susah, teman-teman jadi entrepreneur yang susah. Alias nggak sukses. Ya. Karena orang susah pun, orang mau lebih susah, lebih ini pun belum tentu sukses. Apalagi teman-teman yang nggak mau susah sama sekali. Jadi penting ya, ini penting, ini hal yang penting. Dan terakhir ya, inti ya menjadi entrepreneur. Apakah menjadi entrepreneur itu ya, inti menjadi seorang entrepreneur adalah ini. Adalah ini ya. Inti menjadi seorang entrepreneur adalah ini. Entrepreneurship. Ya. Entrepreneurship adalah beberapa tahun tidak dapat duit, tidak dapat profit, tidak digaji, tidak making money, kurang tidur, kurang waktu tidur tiap hari, tapi ketika berhasil jadi kaya raya. Nah,
Ini prinsip dasar ya untuk menjadi entrepreneur yang sukses ya. Ini bisa tulis ya. By Mr. Roy. Okay. Entrepreneurship adalah beberapa tahun tidak dapat duit, ya kan? Anda harus sadar, kalau Anda jadi seorang entrepreneur, Anda ini perjalanan ya, the journey of the entrepreneur adalah ini. Jadi jangan harap ketika kerja sendiri langsung dapat duit, ya, pengen dapat profitnya banyak, ya kan? Nggak bisa. Entrepreneurship itu sistemnya gini, harus mulai dari bawah, naik, turun lagi, naik sedikit, turun lagi, ya kan? Nanjak, minus, turun. Tapi suatu saat bisa turun. Oh, sukses ternyata, langsung naik melejit luar biasa. Ya kan? Kapan waktunya melejit? Ya, teman-teman sabar. Yang penting adalah teman-teman harus tahu, perjalanan entrepreneurship adalah bukan perjalanan yang mudah. Ya kan? Perjalanan yang susah, yang sulit. Ini bukan perjalanan untuk orang-orang yang malas. Ya. Ini bukanlah perjalanan untuk orang-orang yang nggak mau susah, ya kan? Nggak mau berinovasi, nggak mau terus push the limit, belajar banyak hal. Kalau teman-teman nggak mau, lupakan jadi entrepreneur, jadi pegawai aja. Ya. Sekali lagi, kalau teman-teman nggak mau seperti itu, nggak mau susah, ya kan, pengennya enak, males, ya kan, kalau bangun siang, ya, kerja nggak mau lembur, ya kan, Sabtu Minggu nggak mau kerja, lalu malam nggak mau kerja, ya kan, mau sukses di entrepreneurship, lupakan, ya, lupakan. Sekali lagi, lupakan, ya. Nggak akan bisa sukses karena pengusaha banyak yang sudah melakukan, ya, udah nggak dapat duit bertahun-tahun, nggak dapat profit, nggak digaji, nggak making money, waktu tidurnya kurang, belum tentu sukses, ya, belum tentu sukses. Ini syarat minimal, ya. Yang sudah melakukan ini aja belum tentu sukses, apalagi teman-teman nggak melakukan ini syarat minimal. Jadi kalau tetap jadi orang malas, ya kan, nggak mau berkembang, nggak mau belajar, nggak mau push the limit, nggak mau berjuang, ya, namanya pengusaha, entrepreneurship, pengusaha, berarti berusaha, berjuang, ya. Saya di HIPMI dikasih tahu, ya, HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Pengusaha pejuang, itu slogannya, ya. Pengusaha pejuang, ya. Slogan dari ini, HIPMI, ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Pengusaha adalah pejuang. Jadi dasar katanya dia pengusaha. Pelukis kerjanya apa? Melukis, ya kan? Penyanyi kerjanya apa? Dia dibayar ketika menyanyi. Nah, kalau misalnya penari, ya dia menari, ya. Kalau teman-teman pengusaha itu harus berusaha, harus berjuang. Ya. Ini motonya ini, ya. Moto ini pengusaha pejuang, pengusaha. Ya kan? Jadi itu, ya, itu teman-teman harus tahu, ya, harus paham, ya. Ini konsepnya dasar, ya. Kalau teman-teman nggak siap seperti ini, lupakan lah jadi pengusaha. Nggak bakal sukses, saya jamin, ya. Bukan saya mendoakan teman-teman buruk, enggak. Ini dasar, ini minimal. Ya. Saya banyak punya teman dan melakukan ini belum tentu sukses. Karena banyak, ya, syarat-syarat yang lain banyak, ya, harus ini. Tapi minimal ini dulu. Ini dasar, ya, mindset, ya. Kepala dibenerin dulu, ya, mindsetnya dibenerin dulu, ya. Ketika karakter, mindset udah bener, ya, kan hasil akan mengikuti. Oke? Saya yakin teman-teman tadi udah belajar tentang syarat memulai bisnis, jadi udah paham, ya. Apakah saya memenuhi syarat? Kalau udah memenuhi syarat, jalan. Ya. Rahasia menaikkan omset, teman-teman udah tahu, oh ternyata begini toh, cara menaikkan omset. Tadi tahu, udah apa yang harus saya lakukan. Saya kasih framework-nya buat teman-teman, ya. Bisnis teman-teman beda, ya kan? Pekerjaan teman-teman beda, profesi teman-teman beda, tinggal disesuaikan aja. Framework-nya udah saya kasihkan. Ya. Dan ini ilmu mahal, ilmu the money making skill. Ini money making skill. Dan ini konsep dasar entrepreneurship kalau teman-teman mau sukses. Sekian dari saya, selalu buat teman-teman. Dan jangan lupa dengerin di JPR Podcast di bawah ini, ya, didengerin sampai habis, ya, dengerin sampai habis, sampai tuntas. Oke, selalu buat teman-teman. Salam di JPR, salam sukses.